Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوان في الدين أعزكم الله. قال الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم. Bab penyebutan tentang anjuran untuk menebar kasih sayang kepada manusia dengan tanpa sedikit pun mendekati dosa. Qala rahimahullah anba'ana Ahmad ibn al-Husayn ibn Abdul Jabbar di Baghdad telah memberitakan kepada kami Ahmad ibn al-Husayn ibn Abdul Jabbar di Baghdad. Qala haddatsana Yahya ibn Ma'in, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in. Qala haddatsana Abdatu ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman an Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah an Abi Musa an Musa ibn Uqbah, dari Musa ibn Uqbah an Abdullah ibn Amr al-Azdi, dari Abdullah bin Amr al-Azdi an Ibn Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yahrumu 'ala an-nar kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, akan terhalang untuk masuk ke dalam neraka setiap orang yang lembut, setiap orang yang baik terhadap tetangga, dan setiap orang yang dekat dengan manusia. Penyebutan hadis ini menggambarkan betapa memberikan kecintaan kepada sesama manusia adalah termasuk di antara akhlak yang baik, dan yang demikian itu termasuk satu kebajikan yang dapat mencegah seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Karena itu Imam Abu Hatim rahimahullah mengatakan al-wajibu 'alal 'aqili an yatahabbab ilan nas biluzumi husnil khuluq. Yang wajib bagi orang-orang yang berakal adalah senantiasa menebar kasih sayang kepada manusia dengan memperhatikan
akhlak yang baik, wa tarki su'il khuluq, serta menjauhi akhlak yang jelek. Intinya bahwa menebar kasih sayang bukan hanya sekedar kasih sayang biasa yang nampak pada setiap lahiriah manusia, tetapi kasih sayang tersebut hendaknya masuk sampai pada batiniahnya. Karena itu kasih sayang yang hendak diberikan kepada orang lain seharusnya dilandasi dengan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang jelek, sehingga kasih sayang itu benar-benar kasih sayang karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa awthaq ural iman al-hubbillah wal bughd fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Li'anna al-khuluqal hasan yudhibul khataya kama tudhibu syamsul jalida. Karena sesungguhnya akhlak yang baik dapat membakar kesalahan-kesalahan. Seperti halnya matahari dapat membakar kulit. Wa innal khuluqas sayyi la yufsidul amal kama yufsidul khallul asala. Sebaliknya, akhlak yang jelek dapat merusak amalan, seperti halnya cuka dapat merusak madu. Ya, seperti halnya cuka dapat merusak madu. Wa qad takunu fi rajuli akhlaqun katsiratun shalihatun kulluha wa khalqun sayyi fayufsidul khuluqas sayyi al akhlaqas salihata kullaha. Terkadang seseorang memiliki akhlak yang soleh, namun kemudian tercampur dengan sedikit akhlak yang jelek, maka akhlak yang jelek itu dapat merusak akhlaknya yang soleh. Jadi akhlak yang jelek meskipun sedikit ada dalam diri seseorang, sesungguhnya pengaruhnya sangat besar, ya. Sesungguhnya pengaruhnya sangat besar, dan hal tersebut dapat melemahkan akhlak yang solehnya. Dikatakan dalam sebuah syair, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. La takun kalban. Janganlah engkau menjadi seperti anjing. Alan nasi yahir, namun di depan manusia menjadi kucing. Anjing jelas beda dengan kucing. Kucing itu binatang yang senantiasa bergaul, berkumpul bersama dengan manusia. Adapun anjing tidak demikian. Maka janganlah engkau menjadi anjing, namun di depan manusia menjadi kucing. Ya. Ia kelihatan lahiriahnya dekat, kelihatan lahiriahnya menebar kasih sayang, gambaran lahirnya baik, tetapi batinnya buruk, ya, tetapi batinnya jahat. Ini menandakan bahwa pergaulan yang dilakukannya adalah pergaulan yang tidak ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, lebih cenderung orang yang seperti ini dapat dikatakan sebagai orang yang bermuka dua. Di depan baik, namun di belakang jelek. Di depan seperti yang menghormati, tetapi di belakang menjadi orang yang paling menghinakan saudaranya. Ya, karena itu janganlah engkau menjadi seperti anjing, namun di depan manusia menjadi kucing. Ya, ia pada hakikatnya beringas, galak, seram, tetapi di depan manusia seolah memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang lembut, penuh dengan kasih sayang. Orang yang seperti ini, jika bergaul dengan manusia, maka ia tidak pernah menggunakan akhlak yang baik, tetapi justru akhlak yang digunakannya adalah akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Qala Abu Hatim rahimahullah, anba'ana al-Khalladi, telah mengabarkan kepada kami al-Khalladi. Qala haddatsana Muhammad ibn Mughirah an-Naufali. Ia berkata,
telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Mughirah an-Naufali. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Munib. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Munib. Qala haddatsana Ibrahim ibn al-Ash'ath. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Ash'ath. Qala sami'tu Fudail ibn Iyad yaqulu, aku mendengar bahwa Fudail bin Iyad mengatakan, idza khalatta fa khalid hasan al-khuluq. Kalau engkau hendak bergaul dengan manusia, kalau engkau hendak berteman dengan seseorang, maka bertemanlah dengan orang yang baik akhlaknya. Fa innahu la yad'u illa ila khairin, sebab ia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Wa sahibuhu minhu fi rahatin, dan orang yang berteman dengan seseorang yang berakhlak baik, ia senantiasa dalam keadaan tenang. Wala tukhalid sayyi'al khuluq, jangan sekali-kali engkau bergaul, jangan sekali-kali engkau berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Fa innahu la yad'u illa ila syarrin, sebab sesungguhnya ia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kejelekan. Wa sahibuhu minhu fi ana'in, dan orang yang bergaul dengan orang yang berakhlak buruk, ia dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kepayahan. Wala an yashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min an yashabani qari'un sayyi'ul khuluq. Sungguh lebih baik bagiku berteman dengan seorang yang fajir, seorang yang jahat namun akhlaknya baik, daripada aku berteman dengan seorang qari namun akhlaknya jelek. Innal fasiqa idza kana hasanul khuluq 'asha bi aqlihi wa khaffa 'ala nasi wa ahabbuhu. Sesungguhnya orang yang fasik tetapi berakhlak baik, maka ia akan hidup di tengah-tengah manusia dengan menggunakan akalnya, sehingga keberadaannya menjadi ringan bagi manusia dan mereka semua mencintainya. Wa innal 'abida idza kana sayyi'ul khuluq thaqula 'alan nas wa maqatuhu. Sebaliknya, orang yang gemar beribadah tetapi akhlaknya jelek, maka ini akan memberatkan manusia, kemudian mereka akan membencinya. Ya, jadi akhlak yang baik adalah sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh seseorang, karena yang demikian itu dapat membentuk kepribadiannya, kemudian juga dapat mendatangkan kasih sayang dari manusia, dan ia dengan sendirinya akan senantiasa menebar kasih sayang untuk manusia. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah Ibnu Hibban, husnul khuluqi badru iktisabil mahabbah, kama anna su'al khuluqi badru istijlabil bighdah. Akhlak yang baik sesungguhnya adalah merupakan pangkal yang akan mendatangkan kecintaan. Seperti halnya akhlak yang jelek, ia merupakan penyebab utama timbulnya kebencian-kebencian. Wa man hasuna khuluquhu sana 'irduhu. Siapa yang akhlaknya baik, niscaya kehormatannya akan terjaga. Wa man sa'a khuluquhu hataka 'irduhu. Dan barang siapa yang jelek akhlaknya, niscaya kehormatannya akan hancur. Li anna su'al khuluq yurithu ad-dhagha'in. Sebab akhlak yang jelek itu dapat mewariskan ad-dhagha'in, dapat mewariskan ad-dhagha'in, kejengkelan. Wad-dhagha'inu idza tamakkanat fil qulub awrasat al-adawah. Sementara kejengkelan kalau kemudian tertanam di dalam hati, maka akan melahirkan permusuhan. Wal adawata idza dhaharat min ghairi sahibid din ahwat sahibuha ilan nar. Dan permusuhan itu kalau nampak dari orang yang tidak memiliki kekuatan agama, maka akan menarik pelakunya atau pemiliknya kepada neraka. Illa an yatadarakahul maula bitafaddul minhu wa afwin. Kecuali jika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan maaf dengan karunia-Nya. Jadi intinya
bahwa cikal bakal terjadinya permusuhan itu juga disebabkan karena akhlak yang jelek. Kemudian juga cikal bakal hilangnya kecintaan dan timbulnya kebencian juga adalah karena akhlak yang jelek. Karena itu masing-masing kita hendaknya saling berintrospeksi diri ketika mendapati kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan yang tidak membuat nyaman hati atau jauh dari ketentraman hati. Barangkali penyebab yang paling utamanya adalah karena akhlak-akhlak kita belum baik, ya, adalah karena akhlak-akhlak kita akhlak-akhlak yang jelek, sehingga yang dirasakan adalah ketidaknyamanan, yang dirasakan adalah ketidaktumahninaan, ya, yang ada hanyalah kebencian, kejengkelan dan permusuhan. Qala anba'ana Abu Ya'la, telah mengabarkan kepada kami Abu Ya'la, qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Asma, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad ibnu Asma, qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun an Musa ibni Ubaid, dari Musa bin Ubaid an Maimun ibni Mihran, dari Maimun bin Mihran, qala, ia mengatakan at-tawaddudu ilan nasi nisful aqli, kecintaan terhadap sesama manusia adalah setengah akal. Wa husnul mas'alah nisful ilmi, dan baiknya bertanya adalah merupakan setengah dari ilmu. Waqtisaduka fi ma'isyatika yulqi anka nisful ma'unati, sementara pertengahanmu, Waalaikumsalam, pertengahanmu dalam mencari penghidupan akan menghilangkan setengah beban darimu, ya. Sementara pertengahanmu dalam mencari penghidupanmu akan menghilangkan darimu setengah beban. Ini pernyataan Maimun ibnu Mihran. At-tawaddud ilan nas nisful aql, memberikan kecintaan kepada manusia adalah setengah akal. Tentu saja ini harus disertai dengan akhlak yang baik, karena kalau tidak maka kecintaan yang diberikan kepada manusia hanyalah sebatas seperti kecintaannya orang-orang munafik, hanya lahiriah saja, sementara batinnya tidak. Kemudian Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullahu taala mengatakan, hajatul mar'i ilan nasi ma'a mahabbatihim iya khairun min ghinahu anhum ma'a bughdihim iyahu. Kebutuhan seorang kepada orang lain beserta atau bersamaan dengan kecintaannya itu lebih baik daripada seseorang merasa cukup daripada orang lain kemudian menebar kebencian untuknya. Ya, kita ini hidup pasti akan terkait dengan pihak-pihak lain. Karena itu manusia tidak ada yang bisa hidup sendirian. Manusia dikatakan manusia dalam bahasa Arab dengan kalimat al-ins, itu maknanya berarti yata'annas min ghairihim, butuh kepada yang lainnya. Ya, maka kebutuhan manusia kepada pihak lain disertai dengan kecintaan terhadapnya itu lebih baik daripada seseorang yang merasa cukup dari orang lain kemudian menebar kebencian untuknya. Wassababu ad-da'i ila saddi mahabbatihim lahu huwa at-tadayaqu fil akhlaq wasu'ul khuluq. Adapun penyebab yang membuat seseorang itu terhalang
untuk menebarkan kasih sayang dan kecintaan kepada orang lain adalah sempitnya akhlak, kurangnya akhlak, serta jeleknya akhlak. Lianna man dhaqa khuluquhu sa'imahu ahlahu wa jiranuhu wastafqalahu ikhwanahu fahina idzin tamannu al-khalas minhu wa da'u bil halak alaih. Sebab orang yang sempit akhlaknya, jelek akhlaknya, membuat keluarganya menjadi bosan terhadapnya. Demikian pula tetangga-tetangganya menjadi bosan melihatnya. Ya, bahkan keberadaannya hanya memberatkan kawan-kawannya. Ketika keadaannya seperti ini, maka semua orang dalam keadaan berangan-angan untuk melepaskan hubungan dengannya. Ya. Dan kemudian mereka berdoa kejelekan untuknya. Ini berbahaya. Ya. Jadi, akhlak yang baik itu merupakan faktor terkuat seseorang memberikan kasih sayang kepada orang lain. Tetapi akhlak yang jelek merupakan penyebab yang terkuat yang menghalangi sampainya kasih sayang kepada orang lain. Ya, ini akhlak yang jelek. Siapapun di antara kita yang akhlaknya jelek tentu tidak akan mendapatkan kecintaan dari orang lain. Yang dapat justru malah kebencian, dan semua orang dalam keadaan menginginkan agar orang yang berakhlak jelek itu tiada atau barangkali pindah tempatnya. Ya, tidak berada di tengah-tengah kita. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.